Salam kerahiman. Hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Diary Faustina tentang peran Bunda Maria dalam hidup Suster Faustina. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin cerita sedikit tentang dua buku ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya buku yang ini. Ini adalah kumpulan dari pembahasan menggali rahmat pada bulan Mei dengan tema penderitaan dan belas kasihan. Untuk bulan Juni sudah ada buku yang kedua, yaitu dengan tema Syukur Padamu Tuhan. Dalam buku ini kita selama 30 hari, selama 1 bulan diajak untuk bersyukur. Kalau kita mengalami hal-hal yang bagus, yang baik, yang senang, sangat mudah untuk bersyukur. Tapi dalam hal ini, Suster Faustina mau mengajak kita semua, mau mengajar kita semua bagaimana selalu bersyukur seperti firman Tuhan. Bersyukur senantiasa dalam segala hal. Nah, melalui buku ini kita akan bahas bersama dari Diary Faustina dan juga dari sharing-sharing yang ada, bagaimana kita tetap bisa bersyukur di tengah penderitaan, di tengah kegersangan, di tengah kepahitan hidup, di tengah kekeringan, ketakutan, kekacauan, kegagalan. Semoga buku ini juga bisa memberikan banyak masukan, inspirasi, pencerahan buat Bapak Ibu semua. Nanti bisa hubungi di nomor WA yang ada di bawah ini. Sekali lagi saya cuma mau kasih tahu bahwa saya buat bukunya terbatas. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, sesi ke-9 ini temanya adalah bahwa kita mau sama-sama melihat sharingnya dari Suster Faustina tentang Black Madonna di Jasna-Gora, di Czestochowa. Nanti kita sama-sama akan diajak oleh Suster Faustina ke sana. Bapak Ibu bisa lihat di diary nomor 260. Dikatakan oleh Suster Faustina di sana, aku dapat izin untuk berkunjung ke Czestochowa. Bahasanya mungkin salah ya. Jadi dalam perjalanan melewati Jasna-Gora, melewati Bukit Cahaya, di sana sangat terkenal dengan Black Madonna. Namanya Black Madonna ya, sangat terkenal, dan di sana Suster Faustina cerita, aku mendapat izin untuk bisa pergi ke Czestochowa tersebut. Kalau kita baca dulu sebelum 260, lihat di 259, itu tanggal 27 Mei 1933. Suster Faustina sedang dalam perjalanan atau harus pergi ke Vilnius. Nah, di dalam perjalanan ke Vilnius itulah dia mampir ke Jasna-Gora. Kalau kita tahu lagi lanjutan ceritanya, pada waktu Suster Faustina tahun 1933 ke Vilnius, di sanalah dia nanti ketemu dengan Pastor Sopocko, dan melalui Pastor Sopocko dia diperkenalkan dengan pelukis Kasirimus ya, untuk mulai melukis gambar Tuhan yang Maha Rahim. Dilukis tahun 1931 bulan Januari dan selesai bulan Juni. Nah, inilah perjalanan dia menuju Vilnius. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di antara teman-teman yang mendengar, mungkin kita masih ingat ya, kita pernah pergi ke Jasna-Gora, ke Bukit Cahaya, pada waktu kita pergi tur dengan Stella Quarta Tour bersama Pater Robi Wawar. Kita ke sana. Kalau Bapak Ibu masih ingat, suasananya ramai sekali, penuh, karena memang tempat itu banyak sekali terjadi mujizat. Di Czestochowa tersebut ya, ada Basilika Jasna-Gora, disebut Bukit Bercahaya. Dan tadi seperti saya katakan sangat terkenal dengan Black Madonna, disebut Black Madonna.
Diceritakan dalam cerita tersebut bahwa Black Madonna, gambar Bunda Maria itu dilukis oleh Santo Lukas Penginjil di atas meja yang dibuat oleh Santo Yusuf. Itu yang cerita yang ada di sana ya. Nah, kita lanjut ke pengalaman dari Suster Faustina. Lukisan Black Madonna di Jasnagora itu pada waktu-waktu tertentu memang lukisannya tertutup. Jadi nggak kelihatan, nggak dipajang selalu ya. Kalau kita ke gereja kan kita lihat lukisan Bunda Maria, lukisan-lukisan yang ada selalu terpampang dan hanya ditutup pada waktu Trihari Suci ya dengan warna ungu, warna putih dan seterusnya. Nah, ternyata secara periodik baju yang dipakai oleh Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus itu berubah, bukan berubah tapi diganti secara periodik. Ada warna macam-macam, ada warna emas, ada warna hitam, ada warna merah ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Dan Suster Faustina melihat gambar Bunda Allah untuk pertama kalinya ketika aku menghadiri pembukaan selubung gambar itu pada jam 5 pagi. Itu yang ditulis di Diary 260. Jadi Suster Faustina bilang waktu dia datang ke sana jam 5 pagi ternyata selubung dari gambar Bunda Maria itu dibuka. Ada pembukaan selubung. Dan memang saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang dinantikan oleh umat yang hadir di sana. Dikatakan oleh Suster Faustina, di sana dia berdoa di hadapan gambar Black Madonna tersebut sampai jam 11. Bapak Ibu bayangkan dari jam 5 sampai jam 11, 6 jam. Tapi dia katakan, aku merasa aku baru saja tiba. Begitu kecintaannya dengan Bunda Maria, ngobrol, doa, fokus, dia lupa waktu. Sudah 6 jam tapi dia merasa justru baru sebentar. Sehingga dia pun disadarkan, dikasih tanda oleh suster lain, ayo cepet pergi nanti kamu ketinggalan gitu ya. Nah, kalau sekedar informasi buat Bapak Ibu, dikatakan oleh Suster Faustina di sana, Bunda Allah mengatakan banyak hal kepadaku. Selama 6 jam ya, Bunda Maria mengatakan banyak hal kepadaku. Di sana aku mempercayakan kaul kekal kepadanya. Aku merasa bahwa aku anaknya. Jadi dalam suatu dialog, dalam hening, dalam kebersamaan tersebut, Suster Faustina merasakan bahwa aku ini anaknya Bunda Maria. Dan bahwa ia adalah ibuku. Itu suatu relasi yang begitu intim ya, yang dirasakan oleh Suster Faustina pada saat itu. Dan ada satu hal lagi yang dikatakan oleh Suster Faustina, ia tidak menolak satupun dari permintaanku. Luar biasa ya, Yesus memberikan Bunda Maria kepada kita di atas salib. Inilah ibumu. Dan sharing Suster Faustina hari ini, Bunda Maria tidak menolak satupun permintaanku. Itulah luar biasanya seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi ini Bunda Maria, ibunya Yesus yang diberikan kita sebagai ibu kita juga. Jadi buat Bapak Ibu yang terbeban berat, yang bermasalah, yang ya banyak hal ya, cerita sama Bunda Maria. Seperti satu teman saya cerita ya, ada satu pastor sudah umur 90 tahun di Kalimantan. Saya lupa di Ketapang atau di Singkawang di Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Dia selalu menyalakan lilin di depan patung Bunda Maria. Selama 24 jam terus. Kerjaan dia menyalakan lilin. Tujuannya supaya nyala lilin ini menunjukkan cintanya Bunda Maria yang terus ada, terus berkobar-kobar, terus mendampingi kita umat semuanya. Bapak Ibu juga mungkin bisa praktekkan di rumah ya, mungkin nggak 24 jam, nanti bahaya kalau di dalam rumah nanti bisa terjadi kebakaran. Tapi mari kita mulai
lakukan niat tersebut. Semoga cahaya lilin, cahaya Bunda Maria menghangatkan kita, menghangatkan keluarga kita, menerangi kita, dan Bunda Maria hadir. Lanjut. Kalau cerita tentang Jasnagora, saya mau cerita sedikit tentang Jasnagora. Bangunan tersebut dibangun abad ke-17, zaman monastik. Ya, menurut cerita ya, setelah Yesus wafat di salib, Maria tinggal bersama Yohanes dan membawa satu meja yang dibuat oleh Santo Yosef. Di atas meja itulah Santo Lukas melukis Black Madonna. Tidak ada yang tahu tentang gambar itu sampai suatu hari lukisan itu ditemukan oleh Ratu Helena dan dibawa ke Roma. Ratu Helena itu adalah ibu dari Kaisar Konstantin yang akhirnya kaisar ini menjadi Kristen. Tahun 1382, gambar ini dipasang di Gereja Maria diangkat ke surga. Tahun 1430, biara diserang. Dan lukisan Bunda Maria ini mau dibawa oleh para serdadu yang menyerang biara tersebut. Waktu gambar ini ditaruh di atas kereta, keretanya nggak mau jalan. Sehingga serdadunya marah ya, tentaranya marah, dia pukul kudanya untuk jalan, tapi nggak mau jalan. Akhirnya karena dia pikir gara-gara lukisan ini, maka lukisan itu dibuang. Ya. Lukisan itu dibuang, dirusak, disayat pakai pedangnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Black Madonna Jasnagora, gambar Bunda Maria sedang membopong bayi Yesus, tapi di mukanya Bunda Maria itu ada 3 sayatan. 2 sayatan yang nyata dan 1 sayatan yang kecil. Itu dirusak sama serdadu karena gara-gara lukisan ini keretanya nggak mau jalan. Tapi pada saat dia melakukan sayat yang ketiga, serdadu itu meninggal. Nah, karena gambar itu ada sayatannya, otomatis oleh pelukis ya diperbaiki, ditutup ya supaya jangan kelihatan bekas sayatan tersebut. Tapi setelah selesai, selalu timbul lagi 3 sayatan tersebut. Itu dilakukan berulang-ulang, tapi selalu timbul lagi. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti ke sana ya, temukan gambar Bunda Maria dengan ada sayatan di wajahnya ya. Dan 1 April 1959, Kaisar Polandia menjadikan Bunda Maria sebagai Ratu Polandia sampai sekarang. Menjadi Ratu Polandia sampai sekarang. Kita pun bisa seperti Suster Faustina. Bunda Maria itu adalah ibuku. Bunda Maria itu adalah pengajarku. Bunda Maria itu adalah ratuku. Mari kita juga bisa meneladan mereka. Jadikan Bunda Maria ratu dalam keluarga kita. Yang melindungi, yang menjaga. Polandia pun mengangkat Bunda Maria sebagai Ratu Polandia. Selanjutnya ya, kalau kita baca di 521, itu terjadi tahun 1935. Suster Faustina cerita lagi, dia meninggalkan Krakow dan kembali ke Vilnius pada tahun 1935. Yang saya pernah alami perjalanan justru dari Vilnius ke Krakow. Waktu itu naik bis ya, dari Vilnius sampai ke Krakow. Pemandangannya bagus, perjalanannya enak, nggak capek. Padahal jauh ya, jauh jaraknya. Nah, kalau sekarang Suster Faustina justru dari Krakow dia pergi ke Vilnius. Dalam perjalanan dia punya kesempatan lagi singgah ke Czestochowa, ke Jasnagora tersebut. Waktu saya naik bis, saya nggak tahu Jasnagora ada di mana. Pokoknya naik bis saja, yang penting dari Vilnius bisa sampai Krakow aja sudah puji Tuhan, karena bahasa nggak tahu, mata uang nggak tahu, betul-betul sama sekali nggak tahu apa-apa ya. Nah, di dalam perjalanan itu dia mampir lagi ke Jasnagora. Ketika aku sedang berdoa di hadapan gambar yang ajaib. Di sini Suster Faustina juga menekankan
memberitahukan pada kita semua bahwa gambar Black Madonna adalah gambar yang ajaib. Aku merasa sangat menyenangkan. Jadi dia nggak bercerita apa pengalaman pribadinya, tapi yang dia rasakan dengan berdoa di hadapan gambar Bunda Maria, Black Madonna, dia merasakan sangat menyenangkan. Kalau Bapak Ibu juga nanti ke sana ya, itu banyak sekali ucapan-ucapan syukur ya yang dipasang di dinding sebagai ungkapan syukur karena doa-doanya terkabul. Sama juga seperti kalau kita pergi ke Lourdes ya, begitu banyak ucapan terima kasih dari umat seluruh dunia yang bersyukur atas segala doa-doanya. Begitu pula di Jasnagora. Dan sekali lagi, pengajaran hari ini Suster Faustina mau bilang bahwa aku merasa aku anaknya. Dan ia adalah ibuku. Jadi harus dijalin suatu relasi yang sering, yang intim, yang pribadi. Sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa saya anaknya. Dan dia ibuku. Bunda Maria, penghiburku, dikatakan oleh Suster Faustina ya. Dan ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina di sharingan pada kita, aku merasa sangat senang. Mari Bapak Ibu, supaya pengalaman hari ini juga bisa kita kontemplasikan, bisa kita meditasikan, bisa kita imajinasikan. Bagaimana relasinya Suster Faustina dengan Bunda Maria, sampai akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa engkau sangat menyenangkan aku. Kita renungkan bersama-sama dalam hidup kita sehari-hari peran Bunda Maria dalam hidupnya Suster Faustina, juga sebetulnya peran Bunda Maria dalam hidup kita. Jadikan dia ratu dalam rumah kita, yang memimpin, yang melindungi, yang menjaga, yang memelihara. Seperti Raja Polandia menjadikan Bunda Maria sebagai ratu dari negara Polandia. Itu aja untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.